Cok. Cek 1 2. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami dari panitia mohon maaf kepada para peserta PKPA karena waktunya terlambat sekitar 15 menit. Kami mohon maaf karena ada kesalahan teknis, dan kami juga meminta kepada para peserta untuk membuka materinya di HP yang sudah di HP masing-masing yang sudah dikirim di dalam grup gitu. Bagaimana yang dari Zoom? Apakah sudah mendengar suara dari moderator? Oke, baik, terima kasih. Baiklah, langsung saja sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak pemateri yang sangat luar biasa yang akan membawakan materi yakni tentang acara perdata, khususnya tentang kasasi dan juga PK. Nah, kepada Bapak, yakni Bapak Daldiri SHMH, waktu dan tempat kami persilahkan. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Dan untuk yang menjalankan ibadah puasa, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga memberikan keberkahan bagi kita semua. Saya berdiri aja lah ya, karena lebih enak kita diskusi-diskusi. Jadi nanti kalau ada ingin bertanya, terus saya tanya aja. Walaupun saya lagi cerita, lagi ngomong, tiba-tiba ada yang ingin bertanya, langsung aja, Pak mau tanya Pak, nah, atau Pak mau minta penjelasan Pak, silakan. Kalau ingin berkenan maju, silakan maju, nggak apa-apa, duduk di depan. Nama saya Daldiri, saya S1-nya dari Pontianak, Kalimantan Barat, itu di Universitas Tanjung Pura, kemudian S2-nya di UMSU. Jadi sejak tahun 2000 saya sudah praktek di Medan. Nah itu dari tahun 2000 sampai sekarang terus beracara. Nah jadi bidang-bidang lain, nah itu belum pernah saya tekuni. Jadi emang dari awal, dan rata-rata sebagian besar yang perkara saya tangani terkait perdata dan tun. Jadi kalau pidana volumenya begitu kecil. Ini ya, bagaimana? Iya, ini untuk seleksi. Jadi kalau pidana saya formula terlalu kecil dia, karena mungkin saya lebih sering memegang di bagian konsep. Jadi kalau pidana saya ke kantor polisi, kemudian ke kejaksaan, nah itu jarang kali. Jadi saya lebih sering kepada memegang dari persidangannya, langsung ke pengadilan, langsung ke pemeriksaan saksi kalau pidana, atau kalau perdata tim juga. Cuma saya lebih sering ke memegang konsepnya, entah itu buat jawaban atau buat gugatan atau juga memori. Jadi di sini pun dari panitia saya diminta untuk berikan terkait kasasi. Kalau biasanya hukum acara perdata. Kasasi dan PK itu merupakan salah satu upaya hukum. Nah, di sini upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan terhadap putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan. Memang kalau teori-teorinya digampang ini. Misalnya upaya hukum biasa ada 3, yaitu perlawanan, banding, kasasi. Kemudian upaya hukum yang istimewa atau luar biasa adalah peninjauan kembali dan perset. Mungkin nanti kalau ada ujian di PKPA, mungkin dasar hukumnya yang di soal-soalnya. Cuma untuk ini saya akan memberikan terkait ke prakteknya. Pengadilan memutus putusannya bahwa mengabulkan gugatan tergugat dipanggil secara patut namun tidak hadir sehingga putusan perstek. Jadi ketika di rumah nanti istrinya datang, nih bang udah ada putusan, kita udah cerai gitu. Si suami bingung,
Loh, kapan sidangnya? Nggak benar ini putusannya. Nah, jadi upaya apa yang dilakukan si suami? Yaitu ngajukan persen. Alasannya apa? Kami tidak pernah diberitahu adanya panggilan sidang. Nanti di persidangan namanya relas itu. Selama ini kami tidak tahu, tahu-taunya ada putusan. Maka langkah hukumnya bisa dipakai yang dikalahkan tergugat adalah persen. Banding biasa. Kalau diputus para pihak datang atau waktu persidangan ada, maka putusannya nanti putusan pengadilan negeri bisa dibanding. Nah, itu beda antara banding sama perlawanan persen. Kasasi ini terhadap putusan banding, tapi ada kasus-kasus tertentu dia tidak memakai banding. Putusan pengadilan negeri dia langsung kasasi. Itu perdata khusus. Kalau yang umum, perdata umum dari putusan PN banding langsung kasasi. Tapi kalau putusan perkara khusus, misalnya konsumen, nah, dari perkara konsumen, dari keberatan terhadap putusan BPSK di PN, ada putusan dari pengadilan negeri, dia langsung kasasi. Maka biasa putusan tersebut berlaku final in binding, ya pakai dia dibanding lagi. Selain itu perburuhan. Nah, perburuhan gitu juga. PHI. Ketika gugat PHI, buruh gugat bahwa kami tidak diberi pesangon, kata. Ketika nggak diberi pesangon, kalah lagi di PN, maka upayanya adalah kasasi. Nah, cuma karena ini kita bicara yang normal, nah ini yang umum, maka dari PN banding ke kasasi. Ini walaupun kita banyak kantor di Medan, rata-rata saya pernah ngonsep, ya mungkin kalau jumlahkan ada sekitar 15 kantor atau apa, itu masih banyak yang salah terkait kasasi. Ada kantor-kantor yang udah lama berdiri, saya dipanggil juga, bang tolong bang, ada perkara nih bang, ini ada kasasi bang. Nah, begitu saya baca memorinya, oh ini enggak bang, saya bilang oh ini aman nih, karena kasasinya salah dibuat. Jadi ada karakter-karakter tersendiri antara banding, kasasi, sama PK. Dan ketiga, ruang tersebut tidak boleh saling diganggu. Masalah dibanding tidak boleh memasuki wilayah kasasi. Masalah kasih gitu juga tidak boleh memasuki wilayah banding. Jadi ada kamarnya masing-masing. Sehingga kita ketika memori itu datang, memori banding misalnya kan, hakimannya lihat ini masih pertama masuk ranah banding apa enggak. Kalau enggak ya udah enggak diperiksa. Kasasi gitu juga, sebelum membaca alasan seluruhnya disortir dulu, ini masuk alasan kasasi enggak. Kalau enggak ya udah jangan diperiksa. Kenapa? Ngabisin waktu. Kasasi yang berarti pembatalan putusan adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan-pengadilan lain, tetapi tidak berarti merupakan pemeriksaan tingkat ketiga. Kan ada PN, PT, kasasi. Kasasi itu bukan tingkat tiga. Nanti di mana bedanya? Di bedanya waktu kita membuat memori. Apakah kita menempatkan Mahkamah Kasasi ini di tingkat ketiga atau di tingkat lain? Nah, makanya kita sendiri yang bertindak nih, yang buat. Ketika kita menerima kasasi, apakah kita menempatkan Mahkamah Agung di tingkat ketiga atau di tingkat lain? Hal ini dikarenakan dalam tingkat kasasi tidak dilakukan pemeriksaan kembali terhadap perkara, melainkan hanya mengenai masalah hukum, garis miring penerapan hukumnya. Nah, di sini di penerapan hukumnya inilah yang perlu. Itulah bedanya. Di kata-kata penerapan hukumnya.
Jadi ketika ada suatu putusan bisa di pengadilan negeri itu terkait mempertimbangkan terhadap bukti dan fakta hukum, entah saksi, entah fakta-faktanya, maka dinamakan yudek faksi, karena yang dinilai adalah fakta hukumnya, bukan yurisnya, bukan aturan hukumnya. Jadi ketika dalam banding nanti ada yang keberatan membuat memori banding, dia akan bilang bahwa pengadilan negeri, misalnya pengadilan negeri Medan, bahwa pengadilan negeri Medan telah salah dalam mempertimbangkan hukum. Itu betul, mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan bukti, itu benar, karena yang disorot adalah faktanya, bahwa pengadilan negeri Medan telah salah dan keliru memutus dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang penggugat ajukan, yaitu bukti bertanda P1, P2, dan P3. Padahal bukti tersebut sangat merupakan esensi dari perkara ini. Itu memang betul di pengadilan tingkat banding. Beda di kasasi. Kalau kasasi terkait penerapan hukum, kita harus mencari hukumnya, hukum mana yang tidak diterapkan. Tidak lagi bicara bukti 1, P2, P3 atau keterangan saksi. Ini di kantor-kantor ini gua yang saya telepon, terus saya datang, saya lihat di memori kasasi bahwa Pengadilan Tinggi Medan untuk judek faksi Pengadilan Negeri Medan dalam mengutus telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan bukti. Saya bilang ini kita akan menang ini. Kenapa? Ini wilayah tingkat 3 ini kalau kita buat nih. Kalau kita mengikuti seperti ini, berarti kita menempatkan Mahkamah Agung di tingkat 3. Artinya kita keberatan terhadap bukti saksi. Nanti di pengadilan tinggi tetap bukti dan saksi. Nanti di tingkat kasasi tetap bukti saksi. Artinya kita sendiri menempatkan Mahkamah Agung di posisi yang tingkat 3. Padahal Mahkamah Agung mempunyai fungsi sendiri. Maka jangan heran kalau lihat putusan bahwa keberatan yang diajukan pemohon kasasi bukanlah termasuk kewenangan dari pengadilan tingkat kasasi. Hanya sekedar penghargaan terhadap penyataan. Kenapa? Memang kita membuat memorinya salah. Ketika salah buat memori, maka berikutnya hakim nggak akan pertimbangkan lagi. Kenapa? Percuma. Kalau ditanya pun, Pak, kenapa diperiksa? Apa yang mau diperiksa? Orang dah salah. Inilah banyak yang terjadi. Di praktek pun selama saya praktek, apalagi dekade 10 tahun terakhir ini. Kalau dulu masih setelah setelah undang-undang advokat ini lahir, disitulah mulai kalau saya lihat kualitasnya mulai menurun. Kenapa? Karena begitu yang sudah dapat kartu dia langsung buka kantor. Nah, jadi dia tidak mendalami prakteknya seperti apa dulu. Jadi begitu habis dilantik, disumpah, besok dia dipang dunia. Jadi ketika beracara dia bisa, tapi esensi ketika melakukan pembelaan terkait memori banding, memori kasasi, memori PK, dia masih belum begitu terarah. Kalau dulu waktu zaman kami enggak. Kita sebelum ini, kalau ini kan magangnya 2 tahun, malah kami bisa 4 tahun, bisa 5 tahun. Kenapa? Karena biasa kami dulu batas dulu. Kalau sidang dilihat ada bisa, belum nanti kau ikut aja aku yuk. Jadi kerjaan kita nyetempel, ngasihkan materai di atas gugatan, mengajukan bukti. Nanti di sidang pun kita diam aja lihat. Tapi memang pada saat itu yang bersidang memang yang betul-betul mempunyai kualifikasi yang sudah jam terbang sudah tinggi. Pada saat itu ada pembedaan advokat sama pengacara praktek. Advokat mereka yang sudah jamnya tinggi nih. Jadi dulu kami sering dilecehkan.
adik masih apa? Pengacara praktek. Oh nantilah ya. Nah, dianggap kita masih jauh. Jadi karena kita disepelekan, kan sakit hati kita nih, mak, mentang-mentang dia advokat, kita disepelekan katanya kan. Aku bisa katanya. Nah, jadi kita mencuri ilmu, main ke tempat advokat itu. Dulu ada surat kuasa, kan belum ada HP foto. Baca dulu betul, nanti kita salah. Oh ini, kalau dulu kan sering menyembunyikan, tidak mau dia ngasih ke yang lain. Gitu ketemu, masih pengacara praktek, iya, oh nanti ya. Nanti dia ketemu kawannya advokat, cerita, oh ya cerita kita pun yang pengacara praktek pak, hanya dilihat, oh ya ya. Itulah perbedaan lah gitu. Makanya dulu waktu kami praktek pengacara praktek, saya kena di Sibolga. Kalau mau beracara di PN Medan, lapor dulu buat surat. Nama kami bahwa saya adalah diri pengacara praktek yang berwilayah di PN Sibolga, mohon. Kalau sekarang kan enggak. Begitu nanti dilantik, besoknya ada keterangan magang 2 tahun dan dilantik semua, bisa buka kantor. Akibatnya apa? Ketika membuat memori-memori, dia hanya copy paste. Apa yang di copy paste? Lihat buku. Ada buku panduan, memori membuat memori kasasi dibuat. Esensi seperti ini nggak tahu. Akibatnya apa? Begitu sampai di Mahkamah Agung, dilihat, oh ini masih bicara pertimbangan ini. Yaudahlah, ini bukan tidak termasuk yang kita pertimbangkan, yang tidak masuk kita teliti gitu ya. Disitulah dari Mahkamah Agung. Kalau Bapak dari mana Pak? Ya. Dari mana? Dari Aceh Utara Pak. Aceh Utara. Ya. Bagian hukum. Bagian hukum. Ya. Bagian hukum kemarin saya juga di Pemko Medan. Saya bilang ke kawan di bagian hukum, kalau ada PKPA ikut aja. Pertama tahu, yang kedua siapa tahu pensiun bisa ambil kartu. Nah, di situ banyak nih polisi, polisi, jaksa. Karena kalau pengacara ini merupakan gudang ilmunya nih Pak. Karena pengacara harus tahu dari A sampai Z. Kalau polisi dia lebih dalam ke bidang penyidikan. Dia mau persidangan ya terserah, bukan aku, bukan bagianku kok. Aku hanya nyidik aja kok. Nah, nanti jaksa mulai dari penyidikan kasus tertentu ke pelimpahan perkara. Ya terserah, sidik-sidik lah sana. Yang paling kalau kurang bahan kembalikan P19. Tapi kalau pengacara enggak. Mulai dari orang dipukul dia udah turun itu. Atau tanahnya diserobot, dia udah turun tuh. Dia datang ke laga. Mana yang diserobot katanya? Ini kenapa diserobot? Apa alasannya? Sudah ada. Ini nih apa? Berbeda dengan banding, sering salah atau keliru. Kalau dibanding itu bukan terhitung setelah, tapi sejak. Nah, jadi nanti ada harus hati-hati kalau menerima memori, menerima putusan pengadilan, putusan banding itu harus hati-hati. Nanti coba cek, itu dibanding 14 hari sejak. Kalau dia tidak hadir waktu putusan, sejak diterima relas. Kalau dikasasi setelah, apa itu? Itu artinya menghitung untuk jangka waktu melebihi atau tidak ketika mengajukan banding atau mengajukan kasasi. Ini di praktek kami pun sering berdebat nih. Tiba-tiba, Bang, waktu banding kan sampai tanggal berapa Bang? Oh itu kan karena setelah 14 hari, ya dihitung setelahnya. Berdebat, enggak Bang katanya. Besoknya tuh Bang kalau banding katanya. Ya udahlah kalau kalian besoknya kalian aja yang besoknya. Saya sejak aja. Kalau kasasi setelah. Ketika relas nanti kalau dibanding bisa juga putusan itu dihadiri oleh para pihak, tetapi itu jarang. Biasanya menggunakan relas. Ada tulisan relas pemberitahuan putusan banding. Misalnya dia pengadilan Sabat misalnya, relas pemberitahuan putusan banding. Nanti di situ tertulis pada hari ini
disebutkanlah, memberitahukan kepada, itu ada tanggalnya. Ketika terhitung katakanlah hari ini, kan libur gak boleh, katakanlah tanggal 10. Kalau kita mau kasasi dihitung tanggal 11-nya, hari pertama. Karena setelah ada relas pemberitahuan putusan banding, kita terima tanggal 10. Jadi hitungnya tanggal 11, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14, 15 sampai 14 hari. Saya kalau banding itu tenggang waktunya sejak diterima, berarti hari ini dihitung. Hari ini dihitung. Dan sedangkan kalau kasasi itu Setelah besoknya. Sebab ini kan sering kadang-kadang ini ya. Itu hati-hati tuh. Makasih. Itu kita kalau pengacara hati-hatilah. Karena itu berpengaruh terhadap ketika kita mendaftarkan kasasi atau mendaftarkan banding. Kita waktu putusan PN ini nggak hadir nih. Nggak hadir. Kenapa nggak hadir? Aku tahu kayaknya kalah aku. Kalau ku hadiri langsung dihitung 14 hari. Jadi udah jangan datanglah. Kita nunggu relas saja. Itu nanti di praktek sering. Saya sering tuh. Ketika hakim bilang kan, ini putusan belum siap ya, karena kami belum siap, jadi tunda minggu depan ya. Ya majelis, tunda. Minggu depan kita datang lagi. Ini belum siap kami musyawarah. Ini banyak kali kasus yang kami tangani. Minggu depan lah ya, katanya. Kita pun ya udahlah, kita jangan datang lah. Ragu pula, ini menang apa enggak, menang apa enggak. Biasanya enggak datang. Kenapa? Biar jangka waktu kita untuk banding panjang kalau kita kalah. Terutama di Pemkap atau Pemko gitu. Jadi ketika kita menerima relas itu hati-hati. Ketika relas putusan pengadilan negeri mana Pak, Aceh Utara ya? Aceh Utara. Aceh Utara. Itu ketika kita menerima tanggal 10, maka hari itu udah jatuh hari pertama untuk banding. Kalau kasasi hari berikutnya. Jadi jangka waktu kasasi itu lebih panjang 1 hari daripada banding, meskipun sama-sama hitungan 14. Jangan lupa Pak, itu 14 hari kalender, bukan hari kerja. Kemarin menggunakan ekor itu dihitung hari kalender, hari kerja dihitung. Jadi sekitar ada 3 mingguan kan. Sekarang udah berubah mengikuti hari kalender. Nah, cuma hati-hati kalau kita tengah waktu itu lah. Ini sepele cuma banyak yang lewat waktu nih. Kalau di Pemkap saya udah maklum Pak, saya juga ada dari zaman, kalau di sini zaman Abdillah. Nah, saya sudah di Pemko Medan. Jadi hal-hal seperti ini tuh sering itu. Karena kan biasanya orang datang nggak langsung ke kita. Ada kebiayaan hukum, ada yang nerima nggak tahu, disimpan. Kemarin ada kantor teman itu di hotel kantornya. Jadi ini perkara di Tanjung Pinang. Saya ikut juga. Pas perkara menang, di tingkat banding pun menang. Jadi mau kasasi. Saya bilang, hati-hati, ini kasasi biasanya orang itu cepat itu katanya. Rupanya karena kawan itu sering di luar, dia hanya ngecek ke anggota-anggotanya. Coba kau lihat relas, sudah ada belum relas dari Pangkal Pinang? Ditanya, belum bang katanya, belum ada katanya. Nah terakhir kejadian kemarin, coba tanya resepsionisnya katanya. Rupanya dari resepsionis sudah antar. Dia lihat, wah ini tinggal 1 hari lagi. Jadi saya bilang, ada besok pagi harus berangkat ke Tanjung Pinang. Memorinya saya buat malam ini. Kita baca pertimbangan hakimnya tuh. Oh ini salah nih, ini sesuai dengan pasal sekian, ini enggak nyambung ini. Maka disebut bahwa putusan pengadilan putusan yudefaksi Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pasal sekian. Baru kita uraikan bahwa sesuai pasal ini terkait tentang pembuktian tentang ini, baru kita. Kalau kita merujuk ke buktian pun salah menerapkan hukum pembuktian.
Now go